Romo, Frater, Bruder dan para suster, serta Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sudah masuk pada minggu keempat masa Prapaskah dan kita akan masuk juga tema ketiga APP masa Prapaskah dengan tema berbagi kasih yang berdampak pandemi. Kita akan mengumuli tema ini yang diwarnai atau dijiwai dari tema pertama dan kedua yang Bapak Ibu serta anak-anak sudah dalami dalam keluarga masing-masing. Untuk lebih menghayati pergumulan tema ketiga ini, mari kita bersama lihat tayangan video pendek yang telah disiapkan dari tim APP Keuskupan Purwokerto. Selamat menyaksikan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli persoalan yang
satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi begini teman-teman, pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal. Gereja sepi karena umat tidak boleh ikut misa. Perekonomian juga pasti terganggu karena usaha-usaha sepi. Sepi kan? Sepi banget, Romo. Pak Urip tukang becak yang biasa mangkal di depan pasar Kroya sudah 3 hari tidak dapat penumpang, Romo. Penjual juga sepi, nggak ada yang beli, Romo. Gereja harus meringankan beban mereka. Saya setuju, Romo. Ya, nanti saya akan meminta umat untuk setiap hari Rabu mengumpulkan 3 nasi bungkus untuk makan siang mereka. Jadi Rabu Berbagi. Hah? Ragi. Umatku yang terkasih, ibu bapak, teman-teman muda yang saya kasihi, di tengah pandemi COVID-19 kita bisa menjadi cuek dan tidak peduli. Tetapi kita juga bisa memilih untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan. Maka paroki kita mengadakan kegiatan Ragi, Rabu Berbagi. Setiap keluarga dengan kerelaan hati menyumbangkan 3 nasi bungkus dan nantinya akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat, Ragi, Rabu Berbagi, mulai Rabu ini. Ma, ini dinar bolo, Rabu Berbagi. Oh iya ya, jabang bayi, mama kelalen. Lah sih kepriwe ki ya? Kok salah wae tempe goreng tok. Lah mak, kan ana nduk ayam nang petarangan. Oh iya, jutnya lah. Iya. Mak, nduk ki mung telu tok. Jut kabeh bae, esuk teli pitike ngenduk maning. Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hadir pada malam hari ini Romo kita yaitu Romo Vincent dan juga Ibu Wahyu yang akan bersama-sama kita untuk mendalami atau menggumuli tema yang ketiga ini. Selanjutnya Romo, bagaimana penekanan setelah kita melihat tayangan video tadi kaitannya dengan pemahaman
tentang sesama manusia sesuai dengan ajaran Yesus, lebih-lebih pada saat pandemi yang sekarang belum reda ini. Bagaimana penekanan tentang ajaran ini menurut Gereja Katolik? Silakan, Romo. Jadi ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang terkasih, ya Pak Sartono juga tadi perkenalan tidak sebut namanya. Tapi kita bersyukur malam hari ini dalam pertemuan ini kita mengkonkretkan pesan utama Yesus hukum kasih dalam bacaan khususnya bab 10 ayat 27 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu inti pokok dari bacaan orang Samaria itu. Lalu kita kembali ke bacaan Injil itu dengan tema dari keuskupan tentang keutamaan Kristiani. Ya, saya menyebutkan bahwa keutamaan Kristiani menurut Santo Thomas Aquinas itu ya, ada cinta kasih, itu satu. Lalu ada belas kasihan, berbagi, yang malam ini memang kita akan bicarakan itu, renungkan itu. Lalu ada charity, ya, charity itu juga karya-karya karitatif dan lain sebagainya. Lalu ada keadilan, lalu ada keugaharian, ya, atau kalau bahasa Jawanya itu ada eling juga bisa masuk dalam satu keutamaan itu ya. Jadi itu keutamaan. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang berbagi dan berdasarkan pada cinta kasih itu. Ya, bahwa hukum kasih itu kita sungguh-sungguh ya, bahwa dalam situasi seperti ini semua orang berada dalam kesulitan ya, entah ekonomi, entah kesehatan dan lain sebagainya, tetapi disitulah cinta kasih itu mau kita wujud nyatakan dalam hidup bersama dengan salah satu keutamaan itu berbagi ya, berbagi dalam arti tidak hanya berbagi materi, tetapi berbagi semangat dan lain sebagainya. Dan tadi kalau ditanyakan soal, ditekankan soal penekanan kita, ya memang dari semua keutamaan itu yang paling besar adalah cinta kasih. Tetapi yang kedua, cinta kasih itu kalau kita pendam sendiri juga tidak bisa, harus kita berbagi kepada orang lain. Lalu dalam bacaan Injil kan ada contoh yang baik. Kita mau istilahnya mau memilih sebagai orang apa, misalnya Pak Sartono sebagai imam, Bu Fayu sebagai orang Samaria, lalu saya sebagai orang Lewi ya, yang selalu mengikuti ibadat dan lain sebagainya dalam agama Yahudi ya. Tetapi kita melihat bahwa dua yang pertama, imam dan Lewi, tidak punya belas kasihan ya, tetapi kita melihat orang Samaria itu dalam tanda petik itu sebenarnya orang Yahudi blasteran. Jadi itu dengan orang Yahudi yang masih menganggap asli, mereka yang di Yerusalem dan itu yang beribadah di Yerusalem merasa diri itu lebih asli, lebih suci daripada orang Samaria, sehingga mereka itu agak bermusuhan lah seperti itu. Tetapi begitu ada orang yang jatuh dirampok, yang punya belas kasihan itu siapa? Ya orang Samaria ternyata. Dan dia membantu dengan setulus-tulusnya ya. Kita melihat bahwa dalam Injil kan diceritakan oleh Yesus dengan jelas. Itu kan Yesus memberi perumpamaan tapi jelas. Begitu dia lihat itu, dia datang, dia angkat, dia rawat luka-lukanya, dia bersihkan luka-lukanya, dia bawa pergi ke penginapan. Di penginapan juga di istilahnya diberikan perawatan yang terbaik. Begitu dia pergi, dia tinggalkan uang, nanti kalau kamu belanjakan lebih dari ini, pulang aku akan ganti. Itu kan berarti seseorang yang membantu dengan segenap tenaganya, dengan segenap
budinya dan dengan segenap hatinya. Orang Katolik kan harus sampai ke tingkat itu. Kita selama ini kan termasuk kami para pastor juga atau biarawan-biarawati ataupun kita yang istilahnya dekat dengan Tuhan itu seringkali berlaku seperti orang Lewi atau imam seperti itu. Jadi berbagi, lalu sesama itu kan orang yang ada di sekitar kita, tidak harus melihat dia suku agamanya atau apa. Kalau orang itu sedang mau mati, apakah kita harus tanya agamanya dulu? Sebagai orang Katolik, kita diajarkan keutamaan Kristiani yang ditekankan oleh Santo Thomas Aquinas, ya. Itu tentang cinta kasih, belas kasihan, keadilan, lalu semangat-semangat yang lain. Ada 4 atau 5 itu yang saya ingat. Mungkin ada hal yang belum jelas. Terima kasih Romo. Ini kami kepada Bu Wahyu supaya nanti juga bisa memberikan gambaran penekanan tentang pengertian sesama untuk anak-anak muda atau generasi zaman now. Kebetulan Bu Wahyu berkecimpung dalam dunia pendidikan yaitu untuk anak-anak SMA. Monggo Bu Wahyu. Iya, terima kasih. Saya tadi tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Romo Vincent, penekanan pada sesama. Lalu saya berpikir, saya sebagai seorang guru di tengah pandemi ini, saya jadi ingat karena sekarang di tengah pandemi ini kan anak-anak PJJ, pembelajaran jarak jauh, hampir setiap kali, apalagi sudah mulai masuk ke tahun 2021, yang saya dengarkan selalu mereka mengeluh sekolah online nggak enak, hanya tugas. Lalu ada juga yang mengatakan, lah itu di pasar boleh, di mana-mana orang boleh berkumpul, kok sekolah nggak boleh, jenuh. Tapi lalu dari tema ini saya lalu berpikir seperti ini, Pak Romo. Tadi kan kaitannya dengan siapa sesamaku. Kita dengan sesama sesuai dengan iman Kristiani itu inti pokoknya adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, lalu khususnya ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah yang akhirnya harus mengikuti online. Kalau kita mau bertanya siapa kok sesama itu, ya sesama itu memang bisa saja anggota keluarga kita, itu juga sesama bagi kita. Kita harus mencintai, mengasihi keluarga, bapak, ibu, bapak, mama, kakak, adik yang hidup di satu rumah. Kemudian sesama yang lain adalah teman-teman. Nah, di tengah pandemi ini kalau kita ke sekolah, lalu ada kemungkinan kita kontak ya, berkomunikasi, lalu namanya juga anak usia muda itu paling senang kan ngumpul-ngumpul. Untuk membatasi itu nggak mudah. Nah, wes ngumpul ya namanya, terus lalu mereka ya pasti iya. Apa yang menjadi himbauan jaga jarak itu kan menjadi sulit ya. Jadi kalau kita sekurang-kurangnya, mungkin kalau kita hanya memandang diri kita sendiri, aku rapopo, saya nggak apa-apa. Tapi bagaimana nanti kalau misalnya di luar, di sekolah, dengan teman kita kan nggak tahu, ada istilah OTG kan ya, nggak tahu siapa yang jadi OTG. Lalu kita pulang, yang kita bawa itu adalah penyakit itu. Lalu bapaknya kena, ibunya kena,
Ya, lalu di mana kasih kita kepada keluarga? Jadi seringkali yang saya lihat mereka anak-anak itu hanya melihat diri mereka sendiri. Meskipun memang karena saya sendiri juga lihat di luar, ya, karena WFH lalu keluar saat-saat jam sekolah itu banyak anak-anak yang pada ngumpul loh Pak. Ya, di luar itu mereka kalau harusnya sekolah, tapi mereka nggak sekolah. Tapi ternyata mereka juga nggak mengikuti kegiatan pembelajaran gelombol-gelombol. Nah itulah yang sebetulnya yang dikhawatirkan, bahwa kita mencintai, menyayangi itu tidak ya, kalau tadi dalam perumpamaan itu kan orang jatuh, lalu dianiaya. Nah kalau sekarang itu yang paling memprihatinkan, yang menjadi keprihatinan kita semua kan ya hal itu. Iya, hal itu ya, pandemi. Ada beberapa bahkan di lingkungan kami ada yang positif, lalu umat di gereja kita bahkan ada yang meninggal karena COVID. Ini bukan masalah pribadi, egoisme Romo ya, yang sebetulnya banyak muncul itu adalah egoisme masing-masing. Kalau kita hanya mikir diri kita sendiri tanpa memperhatikan efeknya bagi orang lain. Nah kalau kita menghayati tadi sesama kita itu adalah mereka yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga, kemudian masyarakat di lingkungan, juga teman-teman yang ada di sekolah. Tapi juga ini juga harus diingat, guru-gurunya itu kan juga usianya sudah usia yang rentan ya. Kalau anak-anaknya anak-anak muda mungkin masih kuat, tapi usia yang disenangi COVID. Usia yang disenangi COVID itu memang seperti kakak tua malah lebih disenangi. Ya Bu Ayu, dengan anak-anak yang sekarang tidak tatap muka, tapi dengan tugas, tapi dengan bersama-sama atau katakanlah bergelombol, itu juga bisa toh, itu merupakan bagi kasih ilmu karena mengerjakan tugas bersama. Mungkin itu bisa juga aplikasi dari perwujudan kasih. Betul. Jadi memang itu ya sebenarnya belajar jarak jauh ini, momen ini bisa hilang kalau anak-anak itu tidak belajar. Saya mengalami sekarang bahwa ketemu dosen tidak bisa. Kita hanya lewat Gojek, lewat WA, semua komunikasi lewat online. Jadi kalau yang kita perlu kita print, kita kirim ke Gojek, Gojek nanti bawa datang. Nah sekarang itu kerja mandiri ini penting, bahwa generasi ini akan menjadi orang yang sungguh mencintai sesama seperti dirinya, karena dia mulai dari diri, bahwa oh ya berarti sekarang guru beri tugas saya kerjakan dengan baik, tetapi saya tetap di dalam keluarga. Lalu konteks belajar mandiri pemberdayaan ini akan mulai dengan orang Katolik, bahwa kita mulai kasihani orang itu mulai dengan apa? Dari diri kita mulai buat apa? Ya makanya tadi Bu Ayu sharing itu bagus, bahwa mungkin guru-guru juga prihatin, anak-anak juga bosan, tetapi seringkali yang pertama itu kita perlu berdoa di rumah, kita doa sendiri juga, kita menyelesaikan tugas kita, dan kita belajar bahwa masa ini masa emas, kita bisa mengembangkan diri sendiri, tidak harus tergantung dari guru, dari orang tua. Adalah kita mau jadi pinter atau mau jadi kreatif atau tidak. Lalu kita akan sungguh-sungguh berbagi dengan teman-teman kita. Mungkin teman-teman yang kurang semangat, ayo semangati, kamu sudah selesai pekerjaan. Oke Romo, dengan penjelasan dan kegiatan umat selama pandemi ini,
sehubungan dengan himbauan dari Keuskupan Purwokerto, yaitu tentang ragi atau Rabu berbagi. Kira-kira bagaimana Romo untuk umat Katolik Santo Stefanus, kegiatan-kegiatan yang bisa diwujudkan untuk mewujudkan kasih terhadap sesama yang tidak hanya membatasi umat Katolik. Ya, jadi itu himbauan yang sangat bagus, dan yang tadi kita bertolak dari belajar, ya, supaya kita semua belajar bahwa selama ini sebagai orang Katolik itu kita juga hanya berbuat secara formalitas. Secara gereja saya melihat bahwa gereja paroki kita itu sudah giat sekali ya, dengan adanya sembako pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu contoh semangat bersama. Tetapi yang kurang kita perhatikan itu pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Ya, ini dampak pandemi itu kena pada keluarga, yang kalau kita kehilangan momen ini, kita kehilangan nilai yang diberikan corona kepada kita. Corona itu memang alami, karena bakteri, virus itu memang alam kita semua, ciptaan Tuhan. Tapi dia sedang mengajarkan kepada kita supaya mulai dari diri kamu berdoa, dan berdoa secara pribadi, doa bersama dalam keluarga. Yang kedua, perhatikan di lingkungan kita, ada teman-teman kita yang berdampak apa enggak. Ya, jadi secara paroki kita sudah bergerak dengan sangat maju, saya lihat itu dengan baik. Tetapi secara keluarga, coba kita mulai dari Cilacap, kita beri contoh ya, bahwa keluarga-keluarga di lingkungan ini ya saling memperhatikan satu sama lain. Misalnya tetangga sebelah, mungkin dia lebih susah dari kita berani nggak berbagi makanan kita. Mungkin saya satu sharing kecil, tapi saya waktu kecil itu ada ibu-ibu janda yang tetangga kami ya itu seringkali kalau kami giling jagung lalu sudah dibersihkan apa segala macam, kami itu berdelapan tambah orang tua kan berarti 10 dalam keluarga, bersembilan. Ya kan seringkali juga kekurangan, tapi mama saya selalu suruh saya, kamu Pak antar ini ya untuk ibu di sebelah, antar ini untuk yang mereka yang miskin-miskin itu. Lalu sampai hari ini aku tetap ingat. Nah, jadi itu pendidikan mulai di dalam keluarga, bahwa orang tua juga mendorong anaknya sering dialog, lalu hal-hal kecil itu bisa dibuat, beri tetangga yang susah atau yang lagi sakit atau apa, dengan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Tapi secara paroki oke. Secara pribadi saya hanya menghimbau supaya keluarga-keluarga Katolik di Cilacap tetap berbagi, mungkin berbagi materi kita tidak punya, tapi berbagi waktu, melalui telepon atau melalui teknologi ini kan kita bisa dengan teman atau dengan orang yang susah itu kita berbagi semangat lah, seperti itu ya. Makasih Romo, Bu Ayu, pada pertemuan ketiga ini sungguh menarik dan sungguh menjiwai bagaimana kita mengaplikasikan kasih pada sesama manusia. Maka Romo sampai pada kesimpulan, mungkin Romo bisa menekankan hal-hal apa yang perlu kita wujudkan sebagai murid Kristus untuk mewujudkan kasih tadi Romo, lebih-lebih dalam masa pandemi ini yang sungguh tidak membatasi kegiatan inter umat Katolik. Monggo Romo. Memang kita punya semangat ragi ya, orang Katolik itu punya 3 misi: menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi. Ragi tadi disingkatkan Rabu berbagi, itu salah satu contoh konkretnya. Dan dari misi kita itu ya memang kita tinggal mengkonkretkan bagaimana kita bisa berbuat dari dalam keluarga. Tapi masa yang lebih penting itu juga masa Prapaskah ini kita mau apa? Ada 3 hal yang kita tidak boleh lupa ya, sebagai kesimpulan dari berbagi dan juga masa Prapaskah.
bahwa masa prapaskah itu kan membantu kita memperbaharui komitmen kita, iman kita. Saya itu kan sebagai orang Katolik ya, yang punya komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kita juga mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Tadi ada 3 model, orang Samaria, orang Lewi, dan imam. Nah, kita perlu mengambil model pembelajaran dari orang Samaria. Itu komitmen. Orang Samaria punya komitmen. Sampai di penginapan dia titipi uang, dia bilang kamu urus orang ini baik-baik. Itu kan komitmen, mengikuti apa kata hatinya. Dan sebagai orang Katolik kita punya komitmen iman dengan keutamaan-keutamaan tadi ya, dengan yang paling besar itu kasih itu. Lalu yang kedua itu adalah bela rasa. Yesus itu sudah berbelah rasa karena Allah sudah berbagi kasih dengan kita dengan mengirim Tuhan Yesus ke tengah-tengah kita. Itu belah rasa. Makanya dalam masa puasa ini kenapa dibuat pertemuan-pertemuan dengan pandemi juga dibuat seperti ini supaya kita bisa tahu Tuhan itu memberi kita waktu dan tempat untuk mengingatkan bahwa aku sudah berbelah rasa dengan kamu, kamu juga harus berbelah rasa dengan sesama. Dan mulai dari mana? Mulai dari dalam diri sendiri, baru keluarga dan ke lingkungan. Itu bola salju. Itu bela rasa ya, yang tadi salah satu contoh konkret itu ragi itu ya. Lalu yang berikut, tujuan semuanya itu apa toh? Tujuan semuanya ini kan kita mau berbahagia bersatu dengan Yesus. Ya kan dalam Injil kan ada bacaan bahwa kenapa muridmu berpuasa, murid kami berpuasa, murid Yesus ketiga. Yesus mengatakan selama mempelai bersama mereka, mereka tidak berpuasa. Begitu mempelai diambil, mereka berpuasa. Orang Katolik sekarang hidup di zaman para murid, bukan di zaman Yesus. Dan tujuan kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus untuk mati ya. Makanya masa prapaskah ini kita tidak hanya mati raga, tapi berbelah rasa, berbagi, supaya kita itu mau kemana? Mau bersatu dengan Yesus kalau kita dipanggil. Jadi sekarang kita berpuasa dulu, seperti itu. Jadi kesimpulannya harus punya komitmen sungguh-sungguh untuk masa pandemi ini membangun diri kita yang anak-anak sekolah tadi ya. Ini kesempatan kita belajar mandiri, tidak tergantung dari guru dan tidak tergantung dari orang tua. Karena nanti ke depan ini dunia kerja itu membutuhkan orang yang mandiri, bukan orang yang jadi penumpang, kata Renal Ghazali ya. Jadi hanya mengikut-ikut saja nggak bisa. Sekarang kamu kreatif bisa buat apa? Itu akan kamu dipakai di perusahaan-perusahaan, Google saja bisa pakai. Tapi kalau orang yang masih tergantung dari guru dan orang tua, no way. Jangan harap kamu memperoleh tempat di dunia. Sehingga sesama kita adalah apa? Mulai dari diri. Kalau kita mengenal diri, pasti kita mengenal sesama kita. Dan dengan itu kita menjadi orang yang mandiri sesuai dengan pesan Yesus. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah ragi. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, pertemuan ketiga saya rasa cukup gayeng dalam menghayati, menggumuli ajaran Kristus untuk mewujudkan kasih pada sesama. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari keuskupan adalah untuk bahan refleksi, diskusi Bapak Ibu di rumah. Itu bisa tidak pada malam hari ini, tetapi bisa dibagi mau berapa hari, sampai dari Kamis sampai Kamis berikutnya. Itu untuk lebih mengingatkan perwujudan kasih yang betul-betul Yesus kehendaki. Dan kita masih diingatkan seperti yang disampaikan Romo Carolus, kalau kita bisa menjadi orang Samaria zaman sekarang ini, kita betul-betul menciptakan taman yang indah, sehingga kita bisa menciptakan suasana
yang damai, penuh sukacita pada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin.